Baik, di saat ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi atau yang disebut sebagai diferensial. Perlu diketahui bahwa pengetahuan terhadap konsep jauh lebih penting daripada sebuah prosedur di dalam matematik. Karena konsep dalam matematik adalah dasar untuk kita memahami tentang matematika secara utuhnya. Oke. Sebagai ilustrasi atau persepsi yang saya akan bawa, Anda pernah dengar tentang fungsi. Ya, kita bicara tentang fungsi sudah berulang kali. Kalau kita bicara tentang fungsi, maka kita akan tahu tentang yang namanya grafik dari fungsi tersebut. Jadi setiap fungsi itu pasti memiliki grafik. Nah, fungsi ini kan kita sebut sebagai Y sama dengan F X. Gitu. Jadi Y sama dengan Fx. Jadi sebagai salah satu syarat, Anda harus tahu tentang fungsinya dulu sebelum Anda pahami tentang turunan fungsi tersebut. Jadi kalau kita punya fungsinya Y sama dengan 2X tambah 1, maka kita memiliki grafiknya adalah berbentuk garis lurus. Sedangkan kalau kita punya Y itu adalah X kuadrat dikurang 1, maka grafiknya itu selalu berbentuk parabola. Jadi kalau kita punya persamaan seperti gini, yang kita sebut sebagai persamaan linear atau fungsi linear, maka grafiknya adalah berbentuk garis lurus. Sedangkan kalau kita punya fungsinya adalah fungsi kuadrat, maka representasi daripada fungsi kuadrat di grafik akan berbentuk seperti parabola. Ya. Oke, sekarang kita misalkan bahwa kita punya grafik, kita punya grafik, kalau kita gambar, ini adalah sebuah grafik. Oke. Ini variabel X atau sumbu Y di atas, sumbu X di bawah. Nah, oke, sekarang misalkan titik di sini, kalau kita buat, ini adalah X, sedangkan yang sebelah sini itu adalah Fx-nya. Gitu. Nah, sedangkan yang di sebelah atas dan sebelah bawah sebenarnya itu adalah fungsi yang kontinu. Jadi dia punya grafiknya bisa sampai ke bawah, juga bisa sampai ke atas. Nah, sekarang pandang, kita punya X ini kita tambahkan dengan sebuah delta X. Jadi kita tambahkan serangkaian ini dengan delta X. Oke, otomatis yang bagian sini akan sama dengan X tambah dengan delta X. Oke, X tambah dengan delta X. Sehingga kita punya yang di sebelah atas juga. Oke, akan sama dengan, kalau sini X, bagian sini, kalau Anda punya bagian sini X, maka yang sini adalah Fx. Maka kalau Anda punya di sini, nanti bagian sini, di bagian sini, itu adalah F daripada yang ini nih, X tambah dengan delta X. Ya, otomatis kalau kita punya titik awal dan titik akhir, maka kita bicara tentang yang namanya perubahan terhadap sumbu Y yang kita sebut sebagai delta Y dan perubahan terhadap sumbu X yang kita sebut sebagai delta X. Oke, jadi perubahan ini kalau Anda lihat, perubahan yang ini, ini kan didapat daripada Y2 kurang dengan
Y2 dikurang dengan Y1. Oke, sedangkan delta X itu pasti X2 kurang 1. Nah, sekarang kita buat sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau kita buat segitiga siku-siku, terhadap titik yang ini, titik yang di sebelah sini, yang di sini, Nah, ternyata ada sisi miringnya. Sisi miring yang mana? Yang di sini. Kalau Anda perhatikan, kita punya sisi miring yang di sini. Nah, sisi miring ini dia berkaitan dengan yang namanya gradien. Oke, yang namanya gradien atau yang namanya adalah kemiringan garis. Nah, dalam pelajaran persamaan garis lurus, kita punya gradien yang dilambangkan dengan M sama saja dengan delta Y bagi dengan delta X, sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan gambar yang di sini. Ternyata kita punya delta Y itu adalah kita punya Y2 yang di sini. Oke, kita punya Y2 yang ini. Yang di sini. Fx tambah dengan delta X. Sehingga yang di sini kita punya dapatnya adalah Y2-nya adalah Fx tambah delta X lalu dikurang dengan Y1. Y1-nya mana? Yang di sini. Oke, Y1-nya di mana? Yang di sini nih. Y1-nya. Oke, sehingga kita punya Y1-nya itu adalah Fx. Lalu dibagi dengan delta X atau X2 X kurang X1. Ketika Anda mengurangi X2-nya yang di sini, dengan X1-nya di sini, maka Anda akan mendapatkan daripada delta tersebut. Sehingga kita punya yang di bawah sini yang kita sebut sebagai pembilang tetap sama dengan delta X. Ini kita punya M. Jadi M itu adalah delta Y per delta X. Ini menyangkut dengan kemiringan daripada sebuah garis atau kita sebut sebagai nilai daripada gradien. Nah, kita masih pakai gambar yang di sini. Jadi kalau Anda perhatikan garis tersebut terhadap kurva ini, maka kita akan mencari garis yang menyinggung kurva tersebut, tetapi garis tersebut adalah garis lurus. Maka kalau kita buat kita buat ulang grafiknya, lalu kita buat sebuah garis lurus pasti ada di sebelah sini, tergantung kepada delta X-nya. Jadi semakin kecil delta X, maka dia punya grafik garis miringnya sebelah sini. Tapi kalau delta X-nya semakin besar atau interval semakin lebar, maka otomatis dia punya garis singgung bisa saja di sini. Jadi garis singgung sebuah garis atau kemiringan sebuah garis dia bergantung kepada delta itu. Oke. Nah, sekarang delta itu ketika dia menyinggung, kalau titik singgung berarti kita punya grafik. Grafik tadi itu ada sebuah titik ini, lalu kita gambar sebuah garis singgung, garis yang menyinggung otomatis, titik singgungnya itu adalah titik yang sama dengan garis maupun kurva tersebut. Otomatis delta X itu akan mendekati 0. Artinya bahwa apa? Garis singgung itu akan berhimpit atau akan sama dengan kurva tersebut. Nah, sehingga kalau kita mau cari garis miring, bisa saja di sini, tergantung kepada yang namanya delta X itu. Sehingga kalau kita punya di sini, kita punya titik singgungnya sini, maka delta X itu akan semakin kecil dan menuju ke 0. Sehingga kalau kita mau cari gradiennya, maka kita punya ya ini, punya persamaan yang di sini, tapi kalau kita punya persamaan di sini, maka gradiennya, nilai gradiennya M sama dengan delta Y per delta X, tetapi akan sama dengan limit daripada delta X itu akan menuju ke 0 daripada F
X tambah delta X dikurang dengan Fx per delta X. Nah, di dalam aturan turunan yang delta X ini per delta Y tidak lagi ditulis seperti ini, tapi digantikan dengan dy per dx. Oke. Nah, dy per dx itu sama dengan limit daripada delta X, di mana delta X itu akan menuju ke 0 dan serangkaian ini juga sama. Jadi kalau kita tulis ini nanti disebutkan dengan F aksen daripada X. Nah, jadi kalau kita tulis konsep dasar turunan, oke. Dengan definisi berarti kita menggunakan bantuan limit. Oke. Jadi F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan limit X mendekati delta X terhadap fungsi f X tambah delta X dikurang dengan Fx lalu dibagi dengan delta X. Oke, jadi ini yang kita pakai untuk mempelajari tentang turunan suatu fungsi. Oke, untuk lebih paham kita akan menyelesaikan beberapa masalah yang kita dapati. Ya. Oke. Jadi kita punya fx di sini adalah 2x. Lalu kita akan cari berapakah f aksen daripada 2x tersebut atau turunan daripada 2x tersebut. Untuk menyelesaikan ini maka kita menggunakan definisi yang tadi tuh. F aksen X sama dengan Oke, sama dengan limit daripada supaya lebih bawahnya kita pakai simbol yang tadi itu. Oke, jadi sama dengan dy per dx sama dengan limit x mendekati delta x mendekati 0 daripada fungsi fx tambah delta x dikurang dengan fx per dengan delta x. Nah, ini kan konsep limit kan Anda sudah pelajari pada materi sebelumnya. Oke, otomatis yang kita punya yang ini kita kerjakan. Oke, yang diperlukan adalah yang pertama, kita punya fx itu adalah 2x. Yang berikutnya adalah kita mencari fx tambah delta x. Jadi kalau fx tambah delta x maka setiap x yang di sini digantikan dengan x tambah delta x. Sehingga hasilnya adalah 2 x-nya ini yang tadi tuh yang saya jelaskan harus digantikan dengan yang ini nih. Sehingga 2 dikali dengan x tambah dengan delta x. Sifat distributif berlaku. 2 kali x dengan 2 kali dengan delta x. Hasilnya adalah 2x tambah dengan 2 delta x. Seperti itu. Oke. Tinggal kita masukkan ke bentuk daripada definisi fungsi turunannya.
Oke. Definisi fungsi turunan yang tadi, yang di sini nih. Yang kita punya. Oke, definisinya yang ini nih. Oke, dengan definisi. Hingga f aksen x sama dengan, oke, kita punya yang ini fx tambah delta x tadi. Nah, kita punya fx tambah delta x tadi itu adalah, oke, tadi itu adalah 2x tambah dengan delta x, sehingga kita punya yang tadi, yang ini jadi adalah, kita tulis dulu dy per dx sama dengan limit x mendekati delta x, limit daripada delta x mendekati 0 daripada yang fx tambah delta x nya tadi, yang dapatnya adalah 2x tambah dengan 2 delta x lalu dikurang dengan fx nya tadi berapa? 2x lalu dibagi dengan delta x nya. Oke, sekarang ada yang sejenis tidak dari bentuknya ini? Oh, ada, yaitu 2x yang di sini dikurang dengan 2x ini, hasilnya adalah 0. Nah, sehingga hasilnya menjadi limit daripada delta x mendekati 0, oke, dari 2 delta x per delta x. Oke. Nah, sekarang 2 delta x per x, delta x nya berapa? Ya, hasilnya adalah yang sama, kita batalkan aja. Oke, ya ini habis, ya ini juga habis. Sisanya adalah f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan limit daripada delta x mendekati 0 daripada 2. Hasilnya itu adalah 2. Karena sifat daripada limit konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Jadi ini kan konstanta di sini. Kita punya delta x-nya tidak ada, otomatis kita punya hasilnya adalah 2. Sehingga kalau kita punya fx itu tadi soalnya adalah 2x, maka kita punya f aksen x itu adalah 2. Oke. Soal berikutnya adalah kita akan mencari turunan fungsi daripada fungsi berikut, yaitu 3x kuadrat tambah 1. Berapakah f aksennya? Atau bentuk lain daripada f aksennya. Oke. Nah, bentuk ini kalau kita harus menggunakan yang namanya definisi. Oke, definisi turunan. Definisi turunan yang mana? Yang tadi tuh. Ya, kalau kita punya soal fx sama dengan 3x kuadrat tambah 1, oke, yang ini nih. Maka kita punya tadi definisi adalah f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f x tambah dengan delta x dikurang fx per delta x. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 1, maka kita punya fx tambah delta x, artinya bahwa setiap x yang ada di sini, oke, yang ada pada fungsi ini digantikan dengan yang di sini. Oke, jadi kalau di sini ada x-nya, maka ubah menjadi 3 kali x tambah delta x dipangkatkan 2 tambah 1. Oke, hasilnya di sini berapa? Kalau Anda tahu.
Oke, ya ini berapa nih? Kita harus selesaikan yang bentuk ini dulu. Oke, jadi hasilnya adalah oke, tadi kita punya tadi apa? Saya tulis ulang, fx tambah delta x sama dengan 3 kali dengan x tambah dengan delta x dipangkatkan 2 tambah 1. Hasilnya adalah 3 kali x kuadrat tambah 2 kali dengan x kali dengan delta x. Lalu tambah dengan delta x pangkat 2. Lalu ditambah dengan 1. Lalu kita masukkan ke definisi daripada turunan tersebut. Oke. Ya, sehingga f aksen sama dengan di y per dx sama dengan limit dari delta x mendekati 0 dari yang tadi. Nah, ini kita selesaikan dulu. Ini jadinya adalah oke, jadi adalah 3x kuadrat tambah 6x delta x tambah dengan 3 delta x pangkat 2 lalu ditambah dengan 1. Jadi hasilnya sini adalah 3x kuadrat lalu ditambahkan dengan 6x delta x. Oke, ditambahkan dengan 3 delta x pangkat 2 ditambah 1. Oke. Lalu dikurang dengan fx-nya yaitu buka kurung 3x kuadrat tambah 1. Lalu dibagi dengan delta x-nya. Sehingga hasilnya adalah kalau kita tulis yang bentuk yang ini, oke. Bentuk yang ini, serangkaian hasil yang ini, oke. Kita dapatkan di sini penjabarannya adalah ya ini 3x kuadrat tambah 6x delta x sama dengan 3 kali delta x kuadrat tambah 1 kurang 3x kuadrat lalu dikurang dengan 1. Karena yang negatif yang di sini, negatif 1 di sini kali dengan 3x kuadrat, negatif 3x kuadrat. Negatif 1 kali dengan positif 1 yang di belakang, hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita lihat ada yang sama. Oh, ternyata ada yang sama. Yang samanya di mana? Yang di sini. Oke. Ya, ini kan habis. Oke. Nah, yang di sini juga habis. Yang positif 1 dengan negatif 1. Sehingga hasil yang di sini mendapatkan sama dengan 6x delta x sama dengan 3 kali dengan delta x dipangkatkan 2. Sehingga hasilnya adalah f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan limit sama dengan limit daripada delta x mendekati 0 dari yang tadi itu 6x delta x. Yang di sini nih sisa yang di sini nih harus kita tulis ulang. Oke. 6x delta x ditambahkan dengan 3 kali dengan delta x dipangkatkan 2 per delta x. Otomatis
Anda perhatikan bahwa di sini ada delta X, ada delta X1 di sini, ada delta X sini. Nah, otomatis Anda harus coret. Pencoretan berlaku. Dan ya ini habis, yang ini habis. Tapi yang di belakang sini, yang kalau Anda perhatikan, ya ini, itu masih ada delta X1. Sehingga kita penyediaan di sini sama dengan limit delta X mendekati 0 dari 6X tambah dengan 3 delta X. Lalu Anda gantikan delta X-nya. Delta X yang di sini dengan 0. Menggunakan metode substitusi sehingga hasilnya adalah 6X tambah dengan 3 kali dengan delta X-nya yaitu 0. Sama dengan 6X tambah dengan 0 sama dengan 6X. Jadi, ketika kita punya fx itu dia sama dengan 3x kuadrat tambah 1, maka kita punya f aksen x itu berdasarkan definisi turunan dapatnya adalah 6x.